Apakah kamu termasuk yang langsung check out barang-barang incaran di keranjang e-commerce atau pesan makanan online begitu terima gajian? Biasanya setelah itu langsung merasa dompet menipis padahal baru gajian. Sedangkan tanggal gajian selanjutnya masih lama banget. Kalau begini terus, rasanya gaji yang pas-pasan hanya numpang lewat saja di rekening. Kalau kita selalu menjalani hidup dari gaji ke gaji seperti ini setiap bulannya, akan sulit untuk bisa menabung apalagi berinvestasi untuk jangka panjang. Yuk, cek kembali kebiasaan kamu selama ini, dan coba mulai terapkan tips berikut untuk mengatur gaji yang pas-pasan. Catat setiap pemasukan yang kamu terima setiap bulannya, baik dari gaji tetap maupun dari penghasilan tambahan. Begitu pula dengan setiap pengeluaran yang kamu lakukan. Jangan malas untuk mencatat setiap detailnya ya. Ini penting untuk melihat pos mana yang merupakan pengeluaran terbesarmu, konsumsi, transportasi, internet dan paket data, belanja pakaian, atau lainnya. Setelah mengetahui kebiasaan pengeluaranmu setiap bulannya, kamu bisa mulai membuat budgeting. Hal ini untuk menjaga supaya kamu nggak mengeluarkan uang lebih dari yang sudah ditentukan. Ingat, budgeting bukan untuk membatasimu ya, melainkan untuk membantumu mengatur keuangan supaya bisa menikmati hidup tanpa penyesalan. Begitu menerima gaji, apa yang pertama kali kamu lakukan? Sebelum membeli barang apapun, pastikan kamu bayar tagihan atau cicilan dulu ya. Jangan sampai melebihi batas tempo agar terhindar dari biaya denda. Setelah itu, sisihkan juga minimal 10% dari penghasilanmu untuk ditabung. Kamu bisa menyisihkan minimal 20% untuk tabungan atau investasi. Kalau rasanya berat, kamu bisa mulai dengan 10% dulu, lalu tingkatkan perlahan-lahan sesuai kemampuan. Yang penting kamu bisa menyisihkan uang untuk ditabung setiap bulannya. Begitu kondisi keuanganmu lebih stabil, nantinya kamu bisa mulai mencicil untuk dana darurat juga. Untuk memisahkan dana tabunganmu dari dana yang dipakai untuk pengeluaran harian, kamu nggak perlu membuat rekening tabungan berbeda. Setelah memisahkan dana untuk membayar kewajiban dan disisihkan ke tabungan, kamu bisa memisahkan sisa uangmu ke dalam pos-pos pengeluaran sesuai budgeting yang kamu buat. Jadi, sama seperti alokasi untuk tabungan, kamu nggak perlu membuat rekening bank berbeda-beda untuk keperluan yang beragam ini. Daftar barang belanjaan bisa dibilang hal yang sederhana, tapi ini yang bisa menjaga supaya kamu nggak belanja kebablasan saat belanja kebutuhan pokok, baik mingguan atau bulanan. Usahakan untuk fokus pada barang-barang yang ada di daftar belanjamu saja ya. Jangan sampai tergoda untuk mengambil barang lainnya. Kalau kamu menginginkan barang yang di luar daftar belanjamu, pastikan kembali itu barang yang kamu butuhkan dan masih masuk dalam budget belanjamu. Saat belanja offline, lihat ke bagian atau rak barang-barang promo, lalu cek apakah barang yang kamu butuhkan ada di situ. Saat belanja online, ada momen-momen belanja di tanggal-tanggal tertentu yang bisa dimanfaatkan. Kalau beli baju misalnya, selalu ada momen mid-season sale, end-of-season sale, atau Harbolnas yang bisa kamu ikuti. Yang pasti, manfaatkan promo tapi jangan jadikan ini sebagai alasan untuk belanja yang nggak perlu ya. Kalau dibayangkan, masak sendiri memang rasanya merepotkan. Tapi ada banyak keuntungan lo dengan mengonsumsi masakan sendiri. Selain lebih sehat karena kita bisa mengontrol bahan makanan yang kita pakai, misalnya garam, MSG, atau minyak yang dipakai, kita juga bisa menghemat banyak dengan masak sendiri. Kamu pun jadi bisa belajar masak untuk makanan-makanan yang ingin kamu coba. Untuk menyiasati gaji yang pas-pasan, utamakan mengeluarkan uang untuk hal-hal yang sifatnya memang kamu butuhkan. Tunda keinginan membeli barang-barang keinginan dengan membuat tabungan terlebih dahulu. Misalnya, sisihkan 10.000 per hari untuk membeli barang yang kamu taksir baru-baru ini. Bedakan skala prioritas untuk barang yang memang harus dibeli sekarang dengan yang bisa kamu jadikan future spending. Untuk memilikinya, kamu harus melalui proses menabung terlebih dahulu.
begitu dana terkumpul, siapa tahu ternyata kamu sudah nggak menginginkan barang tersebut dan tabungan ini bisa dipakai untuk kebutuhan lainnya. Tentukan apa tujuan yang ingin kamu raih dalam waktu singkat, menengah, hingga panjang. Motivasi ini akan lebih membantumu dalam menabung atau menahan diri untuk gak membeli barang yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget saat ini.